Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menjawab berbagai pertanyaan terkait isu terkini dalam konferensi pers APBN kita Juli 2026. Dalam keterangannya, Purbaya menegaskan ekonomi Indonesia masih terjaga cukup baik. Kebijakan ekonomi pemerintah semuanya bergerak ke arah yang benar dengan perhitungan kuat tanpa mengabaikan kehati-hatian kebijakan fiskal. Data yang dipaparkan dengan outlook dipertahankan stabil, membantah isu capital market di sosial media yang bilang ada bocoran Indonesia akan downgrade. Triple B dengan outlook dipertahankan stabil. Tadinya kan di awal bulan kalau nggak salah ada isu tuh di capital market di sosial media yang bilang bocoran S&P keluar, Indonesia akan di downgrade peringkatnya. Bahkan bukan outlooknya, peringkatnya. Itu yang menarik ke bawah pasar saham secara tajam di awal Juli tahun ini. Tapi ternyata emang banyak permainan rumors yang nggak jelas yang ditiupkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Ternyata yang S&P keluarnya tetap triple B dan outlooknya stabil. Artinya memang mereka melihat ke apa yang dikerjakan oleh pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu semuanya bergerak ke arah yang benar dengan dampak ke pertumbuhan yang kuat tanpa mengabaikan kehati-hatian pelaksanaan kebijakan fiskal. CCTV merekam saat dua kelompok remaja tawuran di kawasan Komplek UK, Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari kemarin. Akibat tawuran, seorang anak di bawah umur tergeletak usai terkena sabetan senjata tajam di bagian leher. Korban akhirnya tewas di lokasi akibat luka parah yang dialaminya. Petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diautopsi. Kasus tawuran yang memakan korban jiwa ini kini ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga panik saat api cepat membesar membakar sejumlah rumah kontrakan di Jalan Nangka, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa pagi. Api pertama kali terlihat dari dapur rumah warga, diduga akibat tabung gas bocor saat digunakan memasak. 14 mobil damkar dikerahkan untuk bisa memadamkan api 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Sementara itu, satu mobil box UPS terguling dan terbakar usai menabrak sejumlah kendaraan di Sintang Tabuk, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Mobil box UPS diduga terlepas dari pengait hingga hilang kendali dan menabrak satu mobil dan 2 motor yang terparkir. Suara ledakan membuat warga panik. Tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional dan Forum Investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi juga menyampaikan keluh kesahnya di hadapan legislator Komisi 9 DPR RI pada hari Selasa. Ya, Ketua Asosiasi Mitra Bagian Syawaludin Aweng mengeluhkan terdapat ketidakadilan dalam tata kelola kemitraan. Menurutnya, mitra hanya sediakan fasilitas guna dukung pelaksanaan program MBG. Namun saat terjadi kasus keracunan, dapur milik mitra justru dikenai sanksi. Terkait hal tersebut, ia meminta DPR RI membantu dorong perbaikan pola kemitraan antara BGN dan mitra dapur. Soal kemitraan yang tidak sejajar. Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional. Satu yang menjadi catatannya bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program, Pak. Yang punya fasilitas itu kami. Tapi dalam segala hal kami yang terluka, dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya.
Ada keracunan mitra yang dia salah. Kami hanya menyiapkan fasilitas. Tetapi begitu ada keracunan, dapat kami yang disuspend. Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada di sini. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membantah terlibat dugaan doxing atau penyebaran informasi pribadi di internet tanpa izin. Dodi Hanggodo mengaku tidak tahu menahu adanya kasus dugaan doxing data pribadi dosen Fakultas Hukum UGM Nabila Rizfa Izati yang mengkritik kebijakan kepemimpinannya di Kementerian PU. Menteri PU tak tahu istilah doxing dan bersumpah tak terlibat. Gue pegiat minta tanggapan aja Pak. Saya ini loh pegiat media sosial, enggak gimana saya tahu artikel doxing Mbak yang jelas itu. Yang ngerti saya gitu. Saya enggak pernah komentar apa-apa. Enggak, saya bukan pegiat media sosial. Ini doxing ini kosakata baru bagi saya. Enggak Mbak, saya enggak. Demi Allah, demi Rasulullah. Gimana Pak? Ketika mana? Yang mengkritik Bapak, apakah Bapak kesana itu gimana Pak? Apakah menerima kritik dari mereka atau seperti Nggak ada masalah, kritik itu kan bagus. Kritik itu bagus, membuat saya lebih bisa membagi diri sendiri ke depan. Nggak ada masalah. Tapi dapat atensi dari Presiden nggak Pak? Soal Kritikan yang terhadap Bapak dari media sosial? Tadi? Iya. Tadi atau sebelumnya dipanggil gitu? Sebelumnya kasus dugaan pengancaman dan doxing diduga menyasar kalangan akademisi. Nabila Rizfa Izati, dosen hukum ketenagakerjaan FH UGM, diduga menjadi sasaran intimidasi setelah mengkritik kebijakan mutasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Selain Nabila, pegiat media sosial Ferry Koto juga mengaku menerima ancaman setelah mengkritik Menteri PU. Sekolah Dasar Negeri 57 Kendari, Sulawesi Tenggara disegel pemilik lahan dan sejumlah orang tua murid hingga muridnya terlantar. Penyegelan dipicu kepala sekolah yang baru menjabat menolak revitalisasi gedung yang membahayakan murid. Murid Sekolah Dasar Negeri 57 Kendari, Sulawesi Tenggara terlantar di depan sekolah akibat pintu masuk disegel. Di depan sekolah, sejumlah orang tua murid berkumpul memprotes kepala sekolah yang baru dilantik karena dinilai semena-mena. Setelah perwakilan Dinas Pendidikan Kota Kendari bernegosiasi dengan pemilik lahan, gembok pintu masuk sekolah akhirnya dibuka. Orang tua murid menyegel sekolah karena kepala sekolah menolak revitalisasi gedung yang akan digunakan murid sebagai ruang belajar. Orang tua cemas karena kondisi gedung sudah tidak layak. Karena kita orang tua kan khawatir, biar bagaimana kan kita punya anak, bagaimana kita ingin dia nyaman sekolah, tapi kita khawatirkan kalau terjadi apa-apa. Tapi sampai saat ini Pak, tetap digunakan tempat itu atau memang sama sekali belum digunakan. Jadi guru-guru kemarin ambil alternatifnya, ada yang masuk siang, jadi ada yang pulang, baru diisi lagi ruangan. Ini karena pembangunannya sangat mendesak, dan sangat urgent, jadi kami sangat butuhkan, dan Ibu Fitri itu dia tidak mau, dia batalkan dengan alasan pemilik lahan yang yang menghalang-halangnya atau yang melarang untuk direvitalisasi. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Kendari masih mencari solusi agar tidak mengganggu proses belajar mengajar yang merugikan para murid. Jadi kami juga kan mencoba memediasi kembali dengan kepala sekolah yang baru bekerja. Kami akan panggil, segera kami panggil, karena yang kita inginkan bahwa jangan terjadi polemik seperti ini, karena yang kita rugikan ini adalah anak-anak kita, siswa kita. Mereka tidak akan belajar kalau seperti ini, misalnya ada penyegelan atau apa, itu kan tidak elok sekali. Rehabilitasi kemarin. Saat ini, proses belajar mengajar di SD Negeri 57 Kendari kembali berjalan normal, menanti penyelesaian masalah revitalisasi gedung. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan.